Selamat datang di Tagar Tekno, di channel yang ngebahas seputar gadget dan teknologi. Di video kali ini, tim Tagar Tekno bakal kasih 5 rekomendasi HP Android dengan harga 1 juta nih guys. Yang pertama ada Redmi 9C. Bukan Xiaomi kalau tidak memberikan beragam opsi smartphone terjangkau dengan fitur-fitur yang menarik di setiap serinya. Di antara versi Redmi 9 lainnya, Redmi 9C adalah varian tengah yang paling ringan dan dibanderol dengan harga termurah nih guys. Hal ini memang sebuah persembahan dari Xiaomi bagi pengguna yang memiliki budget 1 jutaan aja. Namun dengan spesifikasi yang nggak terlalu buruk. Redmi 9C memiliki 3 varian warna, diantaranya ada Sunrise Orange, ada Midnight Grey, dan ada Twilight Blue. Untuk layarnya, Xiaomi Redmi 9C punya dimensi layar 6,53 inch dan resolusinya ini masih HD+. Dengan panel IPS dan notch berbentuk water drop di bagian atasnya. Bezel di keempat sisinya juga tergolong sedikit agak lebar ya. Kelebihan lainnya terletak pada opsi RAM yaitu 3GB dan 4GB. Juga menghadirkan kapasitas memori internal dengan opsi 32GB dan 64GB. Varian Redmi 9C ini sungguh menjadi solusi buat kalian yang merasa Redmi 9 itu agak kemahalan namun enggan memiliki Redmi 9A yang terlalu minim spesifikasi. Untuk kameranya, inilah yang dibuat lebih spesial dengan tagline jagoannya kamera kece. Redmi 9C hadir dengan 2 sensor kamera tambahan di bagian bodi belakangnya. Selain sensor utama 13 megapiksel yang mendukung PDAF, juga hadir 2 sensor kamera 2 megapiksel, masing-masing berperan untuk hasilkan foto objek dengan efek blur yang natural serta foto jarak dekat atau makro. Untuk harganya sendiri, Redmi 9C ini di pasaran 1,5 juta aja guys. Lanjut yang kedua ada Infinix Hot 11s NFC. Pilihan HP harga 1 jutaan lainnya ada di Hot 11s NFC ini. Sesuai namanya, HP Infinix ini juga sudah dibekali dengan NFC untuk mengecek atau mengisi saldo e-money. Namun keunggulannya tak sebatas itu. Infinix Hot 11s NFC ini hadir dengan sejumlah spesifikasi yang bisa diandalkan untuk menggarap berbagai tugas termasuk bermain game mobile. Infinix Hot 11s NFC pun dikemas dengan layar Full HD Plus dengan refresh rate sampai dengan 90Hz guys. Besarnya layar memang selalu jadi sorotan utama ponsel Infinix. Rupanya Infinix Hot 11s NFC ini kembali dihadirkan dengan layar yang cukup lega, walau tidak selega pendahulunya. Sebagai informasi lanjutan, layar perangkat ini hadir dengan aspek rasio 20:9 dengan kerapatan piksel 399 ppi. HP ini menggunakan chipset MediaTek Helio G88 12 nanometer, CPU yang digunakan octa-core 2 GHz dan 1,8 GHz, serta didukung dengan GPU Mali G52MC2. HP ini menghadirkan 2 pilihan RAM dan internal. Yang pertama ada 4GB RAM dan internal 64GB, dan ada RAM 6GB dengan internal storage 128GB. Untuk kapasitas baterainya sendiri yaitu 5000 mAh dengan fitur power marathon. Kamera belakang Infinix Hot 11s NFC ini mendukung triple kamera. Kamera utama menggunakan resolusi 50 megapiksel, 2 megapiksel untuk depth kamera dan AI kamera. Menariknya lagi, kualitas video yang dihasilkan mencapai 1440p di 30 fps. Sementara itu, kamera depan ponsel ini menggunakan resolusi 8 megapiksel. Kamera ini dilengkapi dengan dual LED flash sehingga pengambilan gambar saat malam hari tetap berkualitas. Dan untuk harga dari Infinix Hot 11s NFC ini yaitu 1.500.000 sampai dengan 1.800.000 di pasaran. Yang ketiga ada Samsung Galaxy M11. Samsung Galaxy M11 menggunakan layar luas Infinity O beresolusi HD+ TFT dengan bentang layar 6,4 inch. Layar seukuran ini pastinya akan terasa cukup lapang dalam menampilkan berbagai konten seperti saat menonton video di YouTube. Didukung dengan resolusi layar HD+, membuat gambar atau video yang tampil di layar ini terlihat cukup tajam. Samsung Galaxy M11 sendiri membawa triple kamera yang terdiri dari kamera utama yaitu 13 megapiksel dan ada kamera ultra wide dengan resolusi 5 megapiksel. Terus ada depth kamera dengan resolusi 2 megapiksel. Untuk kebutuhan swafoto, Samsung Galaxy M11 ini dilengkapi dengan kamera depan beresolusi 8 megapiksel. Untuk speksnya sendiri, Samsung Galaxy M11 ini memakai prosesor Snapdragon 450 octa-core 1,8 GHz
Untuk menopang performanya, perangkat ini juga didukung dengan RAM 4GB serta memori internal sebesar 32GB. Dan untuk harganya sendiri di pasaran 1,4 juta sampai dengan 1,8 juta aja guys. Yang berikutnya ada Oppo A16. Oppo A16 ini jadi salah satu entry level yang hadir dengan desain kekinian. Secara visual, Oppo A16 ini tidak tampak seperti seri entry level. Layar Oppo A16 ini berdimensi cukup besar, yaitu 6,52 inch. Dengan menggunakan desain water drop notch di bagian atasnya dan punya resolusi HD+. Bagi kalian yang senang memandang layar berlama-lama, ada fitur AI Eye Care untuk mereduksi rasa lelah dan iritasi. Meski secara resolusi dan refresh rate bukan yang terbaik di kelasnya, setidaknya reproduksi warna dari layar Oppo A16 ini cukup memuaskan. Sudut pandang yang lebar serta keseimbangan putih yang mendekati akurat. Bisa dibuat sangat redup dan cukup terang untuk penggunaan di luar ruangan. Kamera Oppo A16 ini dibekali lensa 13 megapiksel sebagai kamera utama dan ukurannya wide. Lalu ada lensa bokeh 2 megapiksel dan lensa makro 2 megapiksel. Lewat ketiga lensa tersebut, kalian bisa mengambil gambar kayak fotografer profesional. Oppo A16 ini dipersenjatai dengan chipset MediaTek Helio G35 dan ditemani dengan RAM 3GB dan storage internal sebesar 32GB UFS 2.1. Untuk harganya sendiri, Oppo A16 ini dihargai dengan 1,5 juta sampai dengan 1,8 juta di pasaran. Dan yang terakhir ada Vivo Y20 nih guys. Vivo Y20 2021 merupakan ponsel entry level yang merupakan penerus dari Vivo Y20 keluaran tahun 2020 yang lalu. Ukuran Vivo Y20 2021 ini nggak besar-besar banget, dengan dimensi 164,4 dikali 76,3 dikali 8,4 mm. Untuk penyimpanannya sendiri, Vivo Y20 2021 ini memiliki penyimpanan 64GB dan didampingi dengan RAM 4GB. Untungnya slot micro SD yang disertakan tidak harus bergantian dengan kartu SIM. Dari segi CPU, ada peningkatan dari Qualcomm SM4250 alias Snapdragon 460 yang dipakai pada Vivo Y20 pada tahun 2020 ke MediaTek Helio P35. MediaTek Helio P35 yang mengotaki Vivo Y20 2021 ini diperkenalkan pada kuartal pertama 2019 lalu. Pada bagian belakang hanya tersedia setup triple kamera dengan konfigurasi kamera utama sebesar 13 megapiksel, sebuah kamera makro 2 megapiksel, dan kamera depth sensor 2 megapiksel. Untuk harganya sendiri, Vivo Y20 saat ini dihargai dengan harga 1,5 jutaan sampai dengan 1,8 jutaan. Oke, sekian video 5 rekomendasi HP Android dengan harga 1 jutaan. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel kita jika konten-konten yang kita buat bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya.